Kita akan bahas sedikit soal higher order thinking skill yang akan menjadi salah satu materi yang paling penting bahkan di mata kuliah kita, keterampilan akademik dan lifelong learning. Kenapa higher order thinking skill itu menjadi sangat-sangat penting? Nah, kita akan lihat tren yang sedang terjadi hari ini di dunia. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, kalau Anda lihat di situ adalah top 10 skills yang dibutuhkan oleh industri, dunia, masyarakat, organisasi-organisasi maupun perusahaan-perusahaan gitu. Nah, di top skill yang atas itu 2020 dan 2015 itu kalau Anda lihat itu semua lebih menekankan persoalan-persoalan yang sifatnya lebih mikir. Jadi kalau Anda lihat nih, kalau Anda lihat di critical thinking, complex problem solving, creativity, nah ini semua adalah keterampilan-keterampilan yang butuh berpikir yang kompleks, abstrak, dan yang konseptual. Nah, sementara kalau Anda lihat yang di bawah, ini juga sama. Kalau Anda lihat di sini, bahkan keterampilan-keterampilan ini, analytical thinking, innovation, lalu active learning, bagaimana mencari learning strategi pembelajaran dan seterusnya, ini yang semakin naik. Sementara yang sebelah kanan, yang declining, ini adalah semua hal yang dikerjakan dengan manual, dengan keringat, dengan yang bikin otot Anda capek di situ. Jadi kalau di sebelah kiri itu bikin kepala Anda capek, bikin Anda depresi, bahkan bikin Anda exhausted secara pikiran, mental, dan seterusnya. Sementara yang sebelah kanan itu menyedot energi, keringat Anda dan bahkan kesehatan. Dua-duanya juga bicara tentang kesehatan. Cuman yang satu kesehatannya lebih fisik, sementara yang sebelah kiri kesehatannya lebih sifatnya yang nggak fisik. Jadi capek, terus lesu, hilang mood, dan seterusnya. Nah, jadi tapi kita nggak akan ngomongin penyakit-penyakitnya, kita akan ngomongin tentang skills-nya dulu. Jadi skill-skill ini yang menjadi penting hari ini. Bahkan Google sekalipun itu menunjukkan di risetnya yang nanti kita akan bahas sedikit tentang risetnya Google, dia ingin tunjukkan bahwa ternyata orang-orang yang memiliki soft skills tinggi itu adalah yang paling mereka butuhkan. Nah, soft skills itu yang mana? Nah, soft skills itu adalah hal-hal yang lebih sifatnya mental dan yang sifatnya lebih ke arah berpikir di situ. Nah, ini saya kira kita sudah sering ditakutkan dengan gambar-gambar seperti ini bahwa robot menggantikan pekerjaan kita diperintah oleh robot, bahkan seluruh keterampilan kita, seluruh kemampuan skill kita kalau digabungkan itu dihadapkan dengan robot itu nggak ada tandingannya dan seterusnya. Nah, apakah ini benar apa enggak? Nah, menurut saya dan yang ingin saya tekankan melalui mata kuliah ini sebenarnya adalah itu mungkin saja. Cuman apa sih yang membuat kita punya posisi tawar yang lebih daripada robot? Itu adalah di otak kita, yaitu di sejauh mana kita mampu mengeksploitasi atau mampu memaksimalkan kecerdasan kita sebagai manusia. Itu yang membedakan kita dari robot. Jadi unless you have brain, kecuali kamu punya otak dan otak itu bisa Anda gunakan secara cerdas dan optimal, maka kita memiliki posisi tawar yang lebih daripada mesin. Nah, ini bahkan kecenderungan ini pun masuk sampai ke level disiplin keilmuan ya. Jadi filsafat itu dulu dianggap nggak penting bagi bisnis, dianggap terlalu abstrak, terlalu ngawang, terlalu daki-daki gitu, terlalu nggak konkret gitu. Bahkan saya punya banyak teman, kawan, kolega, nggak dosen, nggak mahasiswa, nggak tempat kerja dan seterusnya, semua bilang bahwa udahlah nggak perlu yang terlalu teoritis, nggak perlu yang terlalu konseptual, karena yang real itu yang lebih dibutuhkan, kita harus berpikir lebih praktis. Banyak juga dosen yang bilang bahwa
lebih baik kita mempersiapkan mahasiswa itu nggak usah lah mikir teori-teorinya dan seterusnya. Jadi lebih mikir hal yang konkret, praktis di lapangan, sehingga Anda akan dibawa lebih banyak belajar kepada praktisi-praktisi yang sudah quote sukses, sementara keterampilan berpikir Anda diajak berpikir yang lebih dalam dan seterusnya itu menjadi hal-hal yang dijauhi gitu. Nah, tren ini uniknya justru berseberangan dengan dunia real itu sendiri. Dunia real hari ini, bisnis, government, society, semuanya membutuhkan pola berpikir yang abstrak. Karena permasalahan-permasalahan ini tetap ada dan terus ada, dan selama ini terus ada, nggak bisa dipecahkan itu. Sehingga kita butuh pemikiran yang jauh lebih inovatif, yang jauh lebih baru di situ. Sementara kok pekerjaan-pekerjaan yang manual, pekerjaan-pekerjaan yang praktis, yang konkret, yang teknis, pekerjaan-pekerjaan itu semua bisa diotomasi oleh robot dan mesin. Sehingga pertanyaan kemudian adalah, bisakah robot itu berfilsafat? Tentu tidak gitu. Hanya manusia yang bisa berfilsafat. Nah, saya nggak akan ngomong apa itu filsafat, itu Anda bisa belajar di mata kuliah yang lain. Tapi poin saya di sini adalah, ini saya tunjukkan dari The Wall Street Journal, itu salah satu majalah yang paling banyak dibaca orang. Lalu kalau Anda lihat di tiga hasil telusuran Google, ini tunjukkan dari Harvard Business Review, HBR. Harvard Business Review itu terbitan dari Harvard Business School ya. Harvard Business School itu sebagai sekolah bisnis yang ya bisa dibilang paling oke sedunia. Nah, bahkan mereka pun menekankan bahwa manajemen bisnis hari ini itu butuh filsuf. Gitu. Jadi tentu bukan filsuf dalam artian pemikir yang kompleks dan seterusnya. Bukan dalam artian filsuf-filsuf yang Anda baca di buku-buku. Yang dimaksudkan adalah bahwa orang yang bisa berpikir secara filosofis, yang bisa berpikir secara abstrak, secara konseptual, bahkan secara bisa mampu menerabas asumsi-asumsi dasar situ. Nah, ini sebenarnya yang menjadi latar belakang kenapa soft skill hari ini itu mencoba membuat versi terapan dari filsafat. Jadi bukan filsafat yang kita nggak akan bicara tentang apa itu rasionalisme, apa itu materialisme, apa itu realisme, apa itu poststrukturalisme dan seterusnya. Itu level-level yang sifatnya akademik dan sifatnya teoritis. Nah, sementara di terapannya, bagaimana kita menerapkan cara berpikir realis, misalnya cara berpikir materialis, cara berpikir poststrukturalis dalam permasalahan keseharian, dalam memecahkan permasalahan seperti bagaimana supaya masyarakat tidak kehilangan pekerjaan selama mereka harus work from home, selama mereka harus social distancing. Bagaimana caranya meningkatkan produktivitas pekerja yang ada di rumah yang tidak memiliki internet misalkan. Bagaimana meningkatkan engagement mahasiswa terhadap pendidikan selagi mereka tidak punya guru-guru yang bisa mereka jumpai dan memiliki interaksi dengannya. Nah, persoalan-persoalan konkret seperti itu yang harus dipecahkan dengan pola-pola berpikir yang kompleks, yang kritis, atau yang quote-unquote tadi filosofis di situ. Bahkan itu persoalan sosial. Bahkan bisnis pun bagaimana caranya membuat orang yang udah kecanduan Instagram itu berpindah ke aplikasi yang akan kita pakai gitu. Nah, perpindahan aplikasi ini kan bukan perkara mudah gitu. Sehingga orang mulai mempelajari apa sih proses psikologis yang terjadi di belakang orang yang menggunakan aplikasi. Apa sih proses sosial yang terjadi yang membuat orang tetap menggunakan aplikasi. Nah, Anda diminta untuk berpikir lebih di atas, lebih kompleks, lebih konseptual ketimbang hanya bicara tentang survei, kenapa kamu pakai Instagram, kenapa kamu pakai Twitter, kenapa kamu pakai Snapchat dan seterusnya. Tapi dia mampu berpikir lebih dari sekedar berbasis fakta-fakta dan data-data yang ada. Nah, itu yang akan kita coba pelajari dengan apa yang disebut COTS. Nah, dua yang terpenting di sini adalah complex problem solving dan critical thinking. Saya nggak akan detail tentang kedua ini karena ini akan sangat-sangat panjang, tapi kita akan bicara tentang apa sih yang disebut higher order.
level lebih tinggi lagi dari keterampilan berpikir. Nah, ini juga saya tunjukkan dari Google. Kalau Anda lihat ada 8 skill yang dianggap Google paling baik dan paling berkontribusi bagi bisnisnya. Nomor 7 dan 8 itu adalah critical thinkers dan problem solvers. Pemikiran kompleks itu adalah dia mampu membuat koneksi. Ada temuan A, ada temuan B, ada kejadian C, ada peristiwa D, dan seterusnya. Anda bisa membuat sense, Anda bisa membuat pemaknaan dari kejadian-kejadian itu. Nah, itulah yang membuat complex problem solving itu mampu mengkoneksikan antar ide-ide yang kompleks, antar fakta, antar data, dan seterusnya. Nah, masa depan dari pekerjaan, masa depan dari kemanusiaan itu adalah sejauh mana manusia mampu berkolaborasi dengan AI. Bagaimana manusia mampu berkolaborasi dengan mesin, dengan robot, dan seterusnya. Sehingga pertanyaannya, kalau semua badan kita, semua keterampilan kita itu bisa diambil oleh robot, apa yang tidak bisa digantikan oleh robot? Itu adalah kecerdasan manusia. Setidaknya sampai hari ini belum ditemukan mesin yang mampu benar-benar memimik, mengimitasi kecerdasan manusia. Ada yang disebut artificial general intelligence, cuman sampai hari ini pun dia masih di level yang jauh di situ. Elon Musk pernah bilang, Elon Musk itu yang memiliki perusahaan kayak Tesla dan seterusnya itu, dia pernah bilang kita masih sekitar 5 tahun lagi, kita sudah dekat dengan artificial general intelligence, yang mana mesin bisa berpikir seperti manusia. Maksudnya berpikir seperti manusia itu bisa berpikir, bisa sedih, bisa sarkas, bisa baper, bisa maki-maki, bisa mood swing, bisa baca sastra, bisa berpikir kompleks, bisa bikin software, bisa bikin live streaming seperti ini, dan seterusnya. Jadi benar-benar dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, dan bukan cuman satu tugas saja. Komputer cuman bisa untuk satu tugas saja, laptop dan program-program yang lain di situ. Nah, artificial general intelligence itu adalah manusia dalam balutan mesin gitu. Nah, kata Elon Musk itu kita tinggal 5 tahun lagi. Tapi pakar-pakar AI, peneliti-peneliti AI semua bilang itu bullshit. Kita masih sangat jauh terhadap artificial general intelligence. Nah, poin saya adalah, kembali ke topik kita adalah bahwa apa yang masih tidak dimiliki oleh mesin itu adalah intelligence kita. Nah, gimana caranya kita menggunakan kecerdasan itu? Salah satunya adalah kita benar-benar memahami dan bisa mengoptimalkan kecerdasan itu. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mampu kecerdasan itu kita hubungkan dengan alat-alat digital, teknologi-teknologi artificial yang akan menjadi augment, yang mengaugment kecerdasan dari manusia. Itu kenapa saya tekankan dari awal mata kuliah ini bahwa Anda sangat-sangat diminta untuk bisa cepat belajar menggunakan software baru, aplikasi baru, teknologi baru. Jadi Anda cepat untuk bisa mengaugment kecerdasan Anda dengan alat-alat digital itu, piranti-piranti itu. Sehingga kalau Anda nggak punya otak dan Anda tidak bisa memaksimalkan otak itu, maka ya nggak ada bedanya Anda dari robot yang udah jelas Anda pasti akan kalah dari robot itu. Nah, kita akan masuk ke HOTS. Apa itu HOTS? Nah, HOTS itu gampangnya adalah pada saat kita bicara tentang thinking itu sendiri. Jadi HOTS itu adalah memikirkan pemikiran itu sendiri. Jadi kita memikirkan pemikiran itu sendiri. Misalkan kita punya pemikiran tentang saya makan karena saya lapar. Nah, teori atau pengetahuan atau common sense, penalaran umum bahwa orang makan karena dia lapar, itu adalah thinking tersendiri. Nah, thinking ini yang coba kita thinking of, gitu. Yang coba kita pikirkan. Jadi kita memikirkan pemikiran tentang orang makan karena lapar. Apakah benar orang makan karena lapar? Bisa jadi, misalkan saya nggak lapar, tapi saya datang ke rumah orang, teman saya, yang bapak ibunya sangat Jawa banget misalkan. Nah, itu saya akan menjadi sungkan kalau saya nggak makan. Kalau sudah ditawarin tapi saya nggak makan. Sehingga sekalipun saya kenyang, saya makan. Sehingga kembali ke thinking tadi, ke teori tadi bahwa orang makan karena lapar, itu terbantah. Kenapa?
Karena ada loh situasi seperti saya yang mana aspek kultural membuat saya makan sekalipun saya tidak lapar. Nah, itu contoh thinking about thinking di situ. Nah, lebih dalam lagi, thinking about thinking, the thinking thought. Thought-nya tadi adalah makan karena lapar di situ. Nah, apa? The thinking thought-nya ini apa sih? Nah, the thinking thought-nya ini adalah apa sih argumentasinya? Apa sih reason-nya? Apa rasionalisasinya dari thought tadi, makan karena lapar di situ. Nah, setelah kita mikirkan itu tadi level pertama. 2 level. Nah, yang di sini adalah level ketiga. Level ketiga kita mulai mempertanyakan kenapa kita bisa memikirkan pertanyaan itu. Kenapa kita bisa memikirkan pemikiran itu. Nah, level keempat kita bertanya lagi. Nah, supaya lebih jelas tentang ini, saya kan kasih satu analogi. Bukan analogi, ini banyak temuan-temuan dari penelitian dari pemikir-pemikir kognitif ya. Psikologi kognitif, cognitive science, ilmu-ilmu kognitif, dan seterusnya. Yang mereka mencoba membedakan apa sih yang membuat kecerdasan manusia itu berbeda, kognisi manusia itu berbeda dari binatang, misalkan. Nah, mereka bertanya, apakah monyet itu tahu kalau dirinya monyet? Nah, pertanyaan ini yang menarik. Kenapa kok manusia ditanyakan hal itu? Apakah Anda manusia? Itu level pertama. Ya. Pertanyaan kedua adalah, apakah Anda tahu atau Anda sadar bahwa Anda adalah manusia? Umumnya orang bilang, ya. Itu level kedua. Nah, level ketiga, apakah Anda tahu bahwa Anda adalah manusia? Atau bahasa lainnya, apakah Anda tahu bahwa Anda punya pengetahuan bahwa Anda adalah manusia? 3 level. Pengetahuannya adalah saya adalah manusia, saya sadar bahwa saya adalah manusia, saya sadar bahwa saya punya pengetahuan tentang manusia. Di situ. Nah, itu level ketiga ya. Level keempat, saya adalah manusia, saya tahu saya adalah manusia, saya tahu bahwa saya punya pengetahuan tentang manusia. Nah, yang keempat, dia mulai bertanyakan, kenapa atau bisa nggak saya berpikir, kenapa saya tiba-tiba bisa menyadari bahwa saya punya pengetahuan tentang saya adalah manusia. Nah, itu level keempatnya. Dia mulai bertanya, kok bisa saya berpikir, kok saya berpusing-pusing memikirkan apakah saya punya pengetahuan tentang manusia atau enggak gitu. Nah, itu yang membuat HOTS itu sebenarnya kompleks, abstrak, dan seterusnya, tapi itu membuat Anda latihan sebenarnya untuk berpikir lebih abstrak lagi, lebih tinggi lagi di situ. Tapi tentu di pertemuan berikutnya kita akan bicara semakin tinggi Anda berpikir, Anda harus kembali ke bawah di situ. Jadi yang penting adalah Anda bisa mengabstraksikan dan Anda bisa mengkonkretkan. Keterampilan untuk bolak-balik abstrak konkret inilah yang membuat kecerdasan manusia itu berbeda dari makhluk-makhluk yang lain di situ. Sehingga kita bisa lihat ada 4 level berpikir yang bisa kita praktikan dari apa yang disebut HOTS ini. Thought-nya, thinking about the thought, lalu thinking about the thinking thought, dan yang keempat adalah thinking about the thinking thought. Gitu. Kalau Anda tanya, saya tambahkan sedikit ya. Apakah saya tahu bahwa saya adalah manusia? Begitu level kedua. Apakah saya tahu bahwa saya punya pengetahuan tentang manusia? Nah, ini Anda harus clear bahwa pengetahuan Anda tentang manusia itu berbeda-beda. Jadi nggak sesimpel itu. Manusia itu adalah yang punya tangan, kepala, kaki, dan seterusnya. Tunggu dulu. Gimana dengan orang-orang yang difabel? Gimana dengan orang-orang yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki? Berarti Anda mendiskualifikasi orang-orang ini dari pengertian tentang manusia. Contoh lainnya adalah, kalau Anda ingat zaman kolonialisme dulu, orang yang tidak berkulit putih itu dianggap bukan manusia atau manusia level kedua. Kalau Anda ketemu Hitler, dia akan melihat ras manusia tertentu itu adalah di luar dari kategori manusianya dia. Jadi pengetahuan Anda tentang manusia itu harus dikritisi. Kenapa? Karena itu sendiri adalah thinking, sebuah pemikiran di situ. Nah, itu yang ingin coba disadari oleh
cara berpikir HOTS yang kritis gitu. Jadi dia tidak menerima segala sesuatu secara terberi atau secara ya begitu saja Anda terima di situ. Nah, ini untuk membantu Anda berpikir, level 1 itu adalah klaimnya, pengetahuannya. Level kedua adalah apa alasannya, apa nalar logikanya. Nah, untuk kita bisa masuk ke level ketiga, cari counterfactuals. Counterfactuals itu adalah itu tadi. Saya tak paham adalah saya adalah manusia. Saya punya pengetahuan tentang manusia. Nah, untuk menyadari itu Anda cari, ada nggak pengetahuan lain sih tentang manusia? Itu counterfactuals. Fakta yang mengkontra, yang membantah di situ. Apakah benar bahwa dengan pemikiran ini semua orang bisa disebut manusia? Oh, ternyata enggak loh. Di situ kan. Oh, ternyata pada saat kita bertemu orang-orang yang kulitnya berwarna lain, kita cenderung melihat dia berbeda di situ. Kita pada saat kita ngelihat orang yang berstruktur mental atau struktur psikisnya berbeda, misalkan autis, terus Asperger lah, dan yang lain-lainnya itu, Anda menganggap itu berbeda di situ. Nah, jadi untuk menjadi manusia yang seutuhnya itu ternyata berbeda konsepnya. Nah, itu cara mencari counterfactuals di situ. Nah, lalu yang keempat adalah level kondisi. Apa sih yang membuat saya menjadi memikirkan untuk mengkritisi pengetahuan ini? Kondisi apa sih yang membuat saya harus berpikir seperti itu? Atau kondisi apa yang membuat saya berpikir selama ini bahwa yang manusia itu adalah yang berpikir seperti saya? Nah, itu. Jadi ada conditions yang membuat kita sadar akan pengetahuan kita. Itu. Bahkan ada conditions yang membuat kita sadar akan pengetahuan kita yang seperti itu, bukan pengetahuan yang seperti lainnya. Jadi kayak ada yang mengarahkan pemikiran kita untuk ke arah situ. Nah, itu kita bicara di level conditions, di level keempat. Nah, itu yang membuat lagi-lagi HOTS menjadi semakin Anda naik, semakin abstrak di situ. Nah, ini saya kasih contoh. Klaimnya untuk Anda latihan. Orang miskin karena malas. Bercermin supaya rapi. Orang sekolah supaya dapat kerja. Kerja supaya dapat uang. Orang makan supaya kenyang. Belajar supaya pintar. Olahraga supaya sehat, dan seterusnya. Nah, sebenarnya untuk mata kuliah ini kita hanya akan bicara atau akan berpraktek berpikir dengan hal-hal yang sederhana yang di sekitar kita, yang common sense. Common sense itu penalaran umum di situ. Tapi nanti di mata kuliah yang lainnya Anda akan mulai masuk thought-nya ini, di level satunya ini bukan lagi pengetahuan keseharian Anda, tapi teori A, teori B, teori SOR, teori model komunikasi sirkuler, tentang teori kapitalisme komunikatif, tentang oligarki media. Thought-nya itu, teori-teori itu, pengetahuan itu. Jadi, apakah media mempengaruhi manusia? Apakah perilaku manusia ditentukan oleh media? Apakah manusia memiliki kebebasan dalam memilih media? Manusia memiliki kebebasan. Ada yang bilang manusia tidak memiliki kebebasan dalam memilih media. Ada yang bilang bahwa perilaku kita dalam mengkonsumsi media itu ditentukan oleh pasar bebas dan seterusnya. Itu thought yang harus Anda letakkan dalam HOTS situ. Itu level satunya. Nah, jadi Anda mulai bicara di level 2, level 3, dan level 4-nya. Tapi untuk latihan, untuk pemanasan Anda, itu kita latihan dengan ini. Nah, ini yang nanti akan saya minta untuk Anda kerjakan di UTS. Nah, kalau mau lebih kompleks, di level pertama, kita bicara tentang kompleks atau diagrammatic thinking. Complex thinking itu adalah kita mencoba melihat bahwa segala sesuatu itu tidak sesederhana itu. Jadi untuk teknik berpikirnya, misalkan tadi saya makan karena saya lapar. Saya makan lapar X menyebabkan Y. Y-nya adalah makan. Jadi X itu lapar, Y-nya makan. Nah, apakah benar orang makan itu karena dia lapar? Kalau toh benar, apakah selinier itu? Nah, complex thinking akan mencacah, membedah garis ini di situ. Saya lapar, maka saya makan. Tapi tunggu dulu, di antara lapar dan makan itu terjadi banyak hal. Lapar itu adalah pada saat
asupan makanan di perut saya itu sudah kosong dan usus saya bergesekan. Usus saya bergesekan, dia mengeluarkan enzim. Enzim itu akan mengirimkan, lalu sistem saraf saya mengirimkan sinyal ke otak saya melalui sistem saraf pusat. Di sistem saraf pusat itu diolah emosinya di hipotalamus, kalau kita bicara lebih teknis ya. Lalu dia akan mengirimkan sinyal ke otak depan saya, korteks, untuk membuat keputusan. Saya harus ngapain untuk supaya saya menghalau perasaan tidak enak saya akan lapar. Maka saya mencari makanan. Pada saat ada makanan di depan, saya mulai bicara tentang kultural. Kalau saya bisa beli, saya beli makan. Kalau ini saya diberikan kepada saya, maka saya makan. Gitu. Jadi makan, ternyata di balik proses makan dan lapar itu kompleks di situ. Nah, itu yang coba dilihat oleh pemikir-pemikir yang sifatnya kompleks di situ. Bahkan dia dekat dengan computational thinking. Computational thinking itu kayak algoritma gitu. Anda nanti kalau Anda belajar programming atau Anda belajar pemrograman bahasa komputer dan seterusnya, Anda akan tahu apa yang disebut algoritma. Algoritma itu adalah, sederhananya adalah if this then that gitu. Jadi if this then that itu, salah. Kalau lapar, then makan. Jadi tubuh kita itu sebenarnya bisa kita lihat dalam alegori mesin seperti ini. Jadi kalau saya dipukul, maka saya akan marah. Kalau saya begini, maka saya begitu. Kalau saya diberi stimulus X, maka saya akan memberi respon Y. Gitu. Kalau saya melakukan, kalau terjadi X, maka akan ada responnya Y dan seterusnya. Nah, itu computational thinking. Jadi kita mencacah dari X ke Y, Y ke Z, Z ke A, ke B, dan seterusnya. Nah, itu computational thinking. Lalu kedua, cara berpikir HOTS, critical thinking. Critical thinking itu Anda tidak menerima segala sesuatu secara taken for granted. Gitu. Jadi, taken for granted itu salah satu bahasa akademik yang menurut saya harus Anda mulai pahami dari sekarang. Taken for granted itu adalah sesuatu yang terberi begitu saja yang tidak Anda tak pertanyakan. Kayak contoh apa? Ya, saya agama, terus identitas Anda, nama Anda, belongingness Anda, itu. Nah, saya nggak akan menyuruh Anda mempertanyakan hal-hal ini karena ini sangat sensitif. Tapi kita bisa bertanya hal-hal yang lain, yang taken for granted. Kenapa makan sendok di tangan kanan, garpu di tangan kiri? Kenapa pria itu kalau pakai rok itu diketawain? Kenapa cowok kalau nangis itu dianggap bencong? Kenapa cewek itu selalu dianggap emosional? Kenapa cewek selalu dianggap memasak, nyetrika, dan seterusnya? Itu hal-hal yang kita terima secara taken for granted. Kalau Anda punya anak, kalau Anda lihat anak cowok dikasih boneka, terus Anda bilang, kok cowok mainnya boneka sih? Nah, that's sesuatu yang taken for granted kita terima. Gitu. Stereotype. Nanti Anda belajar di komunikasi multikultural. Ada stereotipisasi. Stereotype itu adalah sesuatu yang Anda terima begitu saja, sesuatu yang menjadi identik dengan seseorang, dan itu orang menerima secara taken for granted di situ. Jadi kita menerima itu sebagai normal, wajar, dan seterusnya. Sehingga critical thinking itu mempertanyakan kenapa dia disebut normal, kenapa dia menjadi wajar di situ. Bahkan critical thinking lebih jauh lagi, siapa yang berkepentingan untuk ini tetap normal di situ? Siapa yang berkepentingan untuk ini tetap wajar gitu. Tadi orang, misalkan pemikiran yang saya selalu benci itu adalah orang miskin itu karena dia malas di situ. Nah, kenapa orang miskin, orang malas itu selalu ditakut-takutin? Kamu kalau malas nanti kamu miskin loh di situ. Jadi seolah-olah kamu bermalas-malasan itu adalah jaminan Anda menjadi miskin gitu. Nah, kalau Anda mau mencoba kritis terhadap thought ini, cara berpikir yang umum seperti ini, secara kritis ya, siapa yang berkepentingan di balik benarnya klaim ini? Nah, saya kan berpikir kalau saya jadi orang kaya, lah kalau semua orang itu menjadi kaya, maka siapa yang jadi miskin, gitu kan? Nah, sehingga saya butuh orang-orang miskin. Untuk apa? Untuk saya bayar murah, untuk ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang saya nggak mau kerjain, yang kotor-kotor biasanya, yang setiap hari harus bangun pagi. Saya sukanya bangun siang, di situ kan? Nah, sehingga banyak orang yang berkepentingan
khususnya orang-orang yang kelasnya di atas yang mengeksploitasi kelas-kelas yang di bawah, mereka berkepentingan untuk memelihara pemikiran bahwa orang miskin itu karena dia males di situ. Sehingga Anda harus menyuruh orang-orang miskin ini menjadi tidak malas bekerja. Artinya apa? Kerja keras, banting tulang, dan seterusnya. Sementara orang-orang yang kaya, misalkan saya orang kaya, sebisa mungkin saya apa? Masuk kantornya males gitu kan, jarang masuk kantor, saya monitor dari jauh, dan seterusnya. Saya lebih bisa pelesir, dan seterusnya. Sementara orang miskin, istirahat sedikit dimarahin, beli barang mahal sedikit dianggap foya-foya, dan seterusnya. Jadi itu contoh kalau kita mencoba berpikir kritis tentang itu. Di situ. Structural thinking itu cara kita memikirkan secara sistemik. Ada sistem, ada struktur yang tidak tampak yang di luar manusia yang mengatur segala sesuatunya seperti ini. Saya nggak bicara ada orang yang mengatur, bukan. Kita bicara tentang struktur. Misalkan dalam ruang kelas itu ada strukturnya. Struktur itu yang akhirnya memberikan identitas saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa. Di situ. Semisal Anda tidak tahu saya dosen dan saya tidak tahu Anda mahasiswa, maka di luar misalkan kita ketemu di mall atau di jalan dan seterusnya, hubungan kita adalah tidak seperti dosen dan mahasiswa di situ. Tapi pada saat kita masuk ke dalam struktur bernama struktur pendidikan, maka kita memiliki identitas dan kita berperilaku seturut identitas itu. Ada conditions yang memungkinkan, conditions of possibility yang memungkinkan itu bisa terjadi. Nah, itu structural thinking. Lalu dialectical thinking itu dialektik itu selalu bicara tentang sesuatu yang sifatnya timbal balik di situ. Nah, khususnya pemikiran-pemikiran dialektis itu tidak mau mengabaikan bahwa ternyata kita itu berkepentingan terhadap pemikiran kita itu sendiri. Jadi misalkan bumi itu bulat. Bumi itu bulat, kenapa? Karena bla 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 misalkan. Nah, pemikir dialektis itu juga akan melihat bahwa karena kita butuh bumi itu bulat, maka kita mati-matian mempertahankan bumi itu bulat. Nah, itu Anda bisa lihat banyak nanti pada saat orang berdebat itu bukan untuk benar atau salah, tapi karena apa? Karena dia punya pertaruhan dalam perdebatan itu. Misalkan saya punya teori, lalu Anda mendebat teori saya. Terus Anda bilang saya salah, saya bisa berdebat dan kita melakukan perdebatan. Sebenarnya yang terpenting bagi saya bukan benar atau salahnya teori saya, tapi reputasi saya dari benar salahnya teori ini. Nah, itu keterlibatan kita ternyata masuk di situ. Mungkin terlalu personal. Yang lebih makro misalkan, saya lucu gitu. Ada meme lucu yang bilang bahwa kita harus menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan alam dan seterusnya, save nature gitu kan, selamatkan alam. Bahkan di Amerika Latin disebut selamatkan ibu bumi gitu. Indonesia juga punya kan ibu pertiwi dan seterusnya. Nah, gerakan-gerakan lingkungan yang mencoba menyelamatkan alam karena mereka ingin kuat menyayangi alam, nah ini bermasalah. Kenapa? Karena meme itu menunjukkan bahwa sebenarnya alam nggak perlu disayangi. Kenapa? Dia akan marah sendiri nanti. Dia akan meletuskan gunung, dia akan menggempakan bumi sampai manusia mati semua gitu. Sampai akhirnya terjadi equilibrium yang mana mungkin cuma butuh 100 atau 10.000 tahun ya, dibandingkan jutaan tahun yang sudah ada di bumi ini gitu. Kecil itu untuk mengembalikan dari kerusakan-kerusakan yang dibawa oleh manusia. Jadi sebenarnya manusia nggak usah susah-susah memperbaiki alam dan seterusnya. Jadi poinnya adalah itu adalah munafik gitu. Kemunafikan kelompok-kelompok yang pro lingkungan demi menyelamatkan lingkungan itu menyimpan kemunafikan bahwa sebenarnya dia ingin menyelamatkan diri sendiri, spesies manusia itu sendiri, anak cucunya sendiri, dan bukan alam. Tapi dia bawa atas nama alam situ. Nah, itu dialectical thinking. Kita mencoba melihat keterlibatan kita terhadap hubungan kausal yang kita anggap benar, terhadap pemikiran yang kita anggap benar gitu. Nah, jadi itu dialektis. Jadi Anda mulai kritis terhadap pemikiran Anda sendiri. Kita bisa melihat kenapa orang ini mati-matian mempertahankan pemikiran ini gitu. Kenapa orang itu mati-matian membantah pemikiran ini gitu. Jadi
benar salahnya sebuah kalimat, sebuah pemikiran itu ternyata ada hubungannya dengan kepentingan orang itu sebagai individu, sebagai spesies, tadi saya tunjukkan sebagai spesies, sebagai identitas tertentu, identitas kultural, religius, apapun lah, terhadap sebuah pemikiran. Nah, itu yang membuat kita punya salah satu teknik berpikir dialektis, bahwa ternyata manusia itu menganggap benar salah sebuah pemikiran tidak selamanya objektif. Gitu. Nah, yang kelima, creative thinking. Creative thinking itu kita bicara tentang imajinasi selain dari yang ada. Bisa nggak sih kita membayangkan dunia di mana manusia tidak perlu makan dengan sendok dan garpu? Bisa nggak kita membayangkan di mana manusia itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri tanpa obat? Bisa nggak sih kita membayangkan manusia itu nggak perlu capek-capek bekerja, yang mana pekerjaan kita dikerjakan oleh robot? Terus kita ngapain? Kita baca sastra, baca filsafat, bikin musik lagu, bikin streaming, bikin video, bikin film, hal-hal yang sastrawi, hal-hal yang kebudayaan. Sementara pekerjaan-pekerjaan biarkan dikerjakan sama robot. Bisa nggak kita berpikir seperti itu? Bisa nggak kita berpikir suatu saat nanti kita nggak perlu lagi susah-susah cari uang? Karena apa? Karena uang nggak dibutuhkan. Karena kita, kebutuhan hidup kita lakukan dengan bertukar misalkan. Nggak perlu Anda bayangkan bertukar itu seperti zaman primitif dulu, barter dan seterusnya. Hari ini udah terjadi apa yang disebut P2P, peer-to-peer exchange dan seterusnya. Nah, jadi itu contoh pemikiran kreatif gitu. Kalau Anda mencari contoh berpikir kreatif, carilah di seni, carilah desain, carilah di sastra. Hal-hal yang membuat Anda berpikir kreatif di situ. Sehingga pola berpikir kreatif ini bisa Anda implementasikan di kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan gimana mengurai kemacetan, itu dari zaman kakek nenek kita masih perjaka dan perawan, itu udah macet juga gitu kan. Tapi pertanyaannya, ganti pemimpin, ganti gubernur, ganti wali kota, kenapa tetap macet aja sih? Nah, di situ butuh pemikiran kreatif. Sesuatu yang nggak bisa kita selesaikan, nggak bisa kita carikan solusinya, artinya kita mulai harus berpikir higher order, lebih tinggi lagi, lebih kreatif lagi. Kita mencari skenario yang mungkin di situ. Nah, di situ film, sastra, seni itu membantu Anda untuk berpikir kreatif gitu. Nah, itu sehingga kalau kita kembalikan ke persoalan hot study, nah ini yang saya bantu. Di level 1 itu ya tentu startnya Anda harus tekstual, Anda harus baca teksnya. Kalau itu buku, kalau teori, kalau pemikiran sehari-hari ya Anda cari tahu aja di kehidupan sehari Anda. Nah, level 2 kita mulai bicara alur nalar logika dari alasannya apa sih? Kerja supaya dapat uang misalkan. Itu alasannya apa? Oh iya, orang kerja supaya dapat uang itu kalau saya bekerja, saya akan digaji, gaji itu akan dalam berupa uang. Nah, itu alur nalarnya. Belajar supaya pintar. Dengan saya belajar, saya mendapatkan pengetahuan itu tersimpan di kepala saya, sehingga saya bisa memiliki kecerdasan yang tinggi, misalkan. Nah, itu alur nalarnya dari argumen, dari klaim itu. Counterfactuals, kita mencari pemikiran kritisnya. Tidak kita terima begitu saja. Atau kita lihat secara struktural. Kita melihat sistem apa yang memungkinkan hal itu bisa terjadi. Nah, itu counterfactuals. Sehingga cara berpikir kritisnya adalah Anda cari bantahannya, Anda cari versi lainnya, Anda cari hal-hal yang lain yang membantah klaim itu. Makan supaya kenyang. Oh, ada loh kasus di mana orang nggak lapar tapi tetap makan. Gitu. Ada loh kasus di mana orang makan sudah kenyang tapi masih dimakan lagi. Gitu. Belajar supaya pintar. Ada loh orang yang belajar nggak peduli dia dapat nilai bagus atau enggak. Gitu. Sekolah supaya dapat kerja. Ada loh orang yang sekolah terus padahal udah tajir, dia nggak butuh duit ternyata gitu. Dia butuh pengetahuan. Ada loh orang yang sekolah itu tujuannya nggak untuk dapat kerja tapi untuk dapat pengetahuan gitu. Nah, jadi itu counterfactuals. Conditions itu tadi, misalkan sekolah supaya dapat kerja, kita bisa jelaskan alasannya. Terus conditionsnya, kenapa sih saya selama ini berpikir bahwa sekolah itu harus dapat kerja. Nah, kita mulai berpikir dialektikal. Oh iya, saya menjadi butuh sekolah itu sebenarnya bukan karena saya pengen pintar,
tapi karena saya butuh gelarnya aja. Gelar ini yang saya pakai untuk bekerja. Kenapa saya menjadi harus seperti ini? Oh, nah ini kita bicara struktur yang lebih luasnya. Oh, ternyata kehidupan kita hari ini tuh mensyaratkan sistem pekerjaan yang berbasiskan keterampilan gitu. Kita tahu bahwa sistem hari ini tidak hanya bicara tentang muscle kita aja, otot-otot kita saja, tapi kita harus diminta untuk menjadi lebih punya pengetahuan, punya skill, dan itulah kenapa kita harus bekerja di situ. Nah, itu kalau kita melihat di level conditions-nya. Mau contoh conditions yang lain, kita akan melihat gimana. Kok bisa sekolah itu hari ini orang berpikir, kita mulai memikirkan tentang pemikiran orang, kenapa orang berpikir hari ini sekolah itu untuk supaya dapat kerja? Bukannya sekolah itu supaya orang dapat pinter ya. Sekolah itu adalah tempat orang menciptakan pengetahuan ya, bukan menciptakan pekerja-pekerja gitu. Bukannya sekolah itu untuk kita mengembangkan ide, pemikiran, gagasan ya. Bukannya kita mencari skill ya. Kalau skill kan kita bisa belajar di YouTube. Skill itu kan bisa kita belajar di skill akademi dan seterusnya gitu. Nah, apa yang membuat dunia ini membuat sehingga sekolah itu selalu untuk orang bekerja? Oh, ternyata ada sistem yang mengkerdilkan sekolah itu menjadi tempat kursus gitu loh. Akhirnya semua dosen-dosennya dipaksa untuk mengajarin orangnya itu berpikir yang teknis, konkret, sederhana, sementara melupakan hal-hal yang sifatnya konseptual, filosofis, dan teoritis misalkan, seperti itu. Nah, itu contoh kita berpikir di level conditions. Apa yang membuat dunia ini seperti itu? Alternatifnya, kita berpikir, mungkin nggak sih kita bicara tentang sistem pendidikan yang sekalipun dia bisa mensuplai orang-orangnya itu untuk industri, tapi tetap memiliki kajian-kajiannya yang baik, misalkan, yang benar-benar untuk keilmuan. Mungkin nggak sih orang yang hari ini, karena kita harus terima kenyataan bahwa semua orang butuh duit, semua orang butuh kerja. Tapi kalau orang nggak punya pekerjaan, sehingga pertanyaannya dia nggak akan bisa belajar, gitu kan? Nah, gimana jalan tengah dari sini? Gimana mendamaikan sekolah yang butuh pemasukan dari industri, butuh pemasukan dari mahasiswa yang butuh kerja, gitu kan, bukan butuh ilmu. Tapi di sisi lain, kalau sekolah selalu menyediakan pekerja-pekerja yang menyediakan calon-calon lulusan yang hanya untuk menjadi pekerja, maka sekolah itu nggak akan berkembang. Kenapa? Dia akan menjadi tempat kursus, bukan sekolah, bukan universitas, bukan tempat berpikir, tapi tempat untuk latihan skill. Gitu. Nah, ada nggak sih solusinya? Ada nggak sih kita bicara tentang universitas yang seperti itu? Nah, ini mensyaratkan kita untuk berpikir lebih kreatif lagi di situ. Nah, terakhir misalkan kita bicara ad infinitum, itu artinya level 1, 2, 3, 4, 5 ini masih bisa bertambah terus sampai 6, 7, bahkan sampai infinity, sampai tidak terbatas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kita berpikir lebih kritis lagi terhadap ke-5 level ini, ke-4 level, dan saya tambahkan 1 level 5 kreatifnya, bahwa ini semua adalah pemikiran tersendiri. Ada teori lain tentang cara berpikir Hotz, ada teori lain tentang urutan-urutan level berpikir, gitu kan. Nah, kita masuk ke level berikutnya, yang mana Anda mengkritisi semua yang Anda dapatkan dari perkuliahan ini, dari mata kuliah ini, dan seterusnya. Anda mengkritisi kritik Anda terhadap ke-5 level ini, dan seterusnya, sehingga sampai kapanpun pemikiran itu nggak akan stop di situ. Nah, itu yang membuat Hotz itu, higher itu, you can be higher and higher and higher and even higher. Itulah yang disebut ad infinitum, dalam artian tidak terhingga. Ad infinitum itu bahasa Latinnya di situ. Nah, jadi itu poin-poin yang nanti saya harap Anda bisa belajar untuk coba untuk praktekkan itu dalam keseharian Anda.